Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita sangat di video kali ini saudara-saudara, di sini kita bisa melihat beberapa netizen, yaitu Krisyanto Yenoni, yang sangat kritis saudara-saudara. Ini membahas tentang soal undang-undang perampasan aset ya. Seperti apa pernyataannya atau sentilan dan sindirannya? Langsung saja kita saksikan seperti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi di bawah rakyat sedang kesulitan ekonomi. Ada yang depresi, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara terlilit hutang pinjaman online. Katanya negara kita sedang kesulitan ekonomi, tapi di tempat lain ada orang-orang tertentu yang sedang berfoya-foya menikmati hasil curian, korupsi, ratusan bahkan ribuan triliun. Miris, negara memang tidak sedang baik-baik saja, tetapi persoalan negara ada di dalam negara kita sendiri. Menurut saya, korupsi adalah musuh kemanusiaan, musuh kita bersama, dan harus kita lawan bersama-sama. Ingat, RUU Perampasan Aset Koruptor sudah digagas oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tapi bagaimana nasib kelanjutan dari RUU Perampasan Aset tersebut? Banyak pihak yang mencoba untuk menghambat dan menghalang-halangi pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Kenapa? Saya pikir asumsi wajar bahwa pihak-pihak yang mencoba dengan berbagai macam cara menghambat, menghalang-halangi pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor adalah mereka-mereka yang juga terlibat dalam skandal korupsi. Ini harus kita lawan. Kita akan turun ke jalan, kita akan mendesak DPR, karena DPR adalah wakil kita. Kita akan menyadarkan mereka untuk tidak kehilangan esensi sebagai wakil rakyat, karena belakangan mereka sudah tidak eksis sebagai wakil rakyat, melainkan wakil kepentingan masing-masing. Kita akan sadarkan mereka, kita akan dorong bahkan mendesak mereka untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor agar segala harta kekayaan, hasil rampokan, hasil curian para perampok berdasi itu diambil kembali, masuk dalam kantong perbendaharaan negara, kemudian itu dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya pikir inilah idealisme yang murni. Maka saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya Krisyanto Yenoni mengajak saudara-saudara untuk sama-sama kita turun ke jalan pada tanggal 7 Mei 2025. Kita akan duduki DPR, bahkan bermalam di DPR jika tidak ada jawaban positif dari DPR. Kita akan menekan dan mendesak dengan serius hingga ada jawaban pasti bahwa DPR akan membahas secara serius RUU Perampasan Aset Koruptor, lalu kemudian itu disahkan menjadi undang-undang agar menjadi payung hukum bagi pemerintah dan pihak-pihak penegak hukum untuk merampas kembali harta rampokan dari para koruptor. Saya Krisyanto Yenoni, mari kita berjuang bersama-sama demi pertumbuhan ekonomi negara kita yang lebih baik, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bukankah tanah kita adalah tanah surga? Di mana surga yang di dalamnya rakyat menderita? Maka mari kita bergerak bersama-sama untuk mengembalikan tanah air ini, Indonesia, menjadi tanah surga di mana seluruh rakyatnya makmur dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hidup rakyat. Dari Krisyanto Yenoni, saudara-saudara. Kita sudah menekankannya ya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas hal yang sangat mengejutkan, di mana peneliti dan indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menganggap candaan Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait nasi goreng merupakan kode ke Presiden Prabowo Subianto. Di mana Bawono menyebutkan Megawati ingin ada pertemuan lanjutan dengan Prabowo menjelang kongres partai, itu kongres partai yang semestinya berlangsung April kemarin ya saudara-saudara, di mana beliau mengatakan melalui candaan mengenai nasi goreng di sebuah acara internal partai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah melempar kode kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana agar dapat meluangkan bertemu kembali.
kata Bawono ya kepada beberapa awak media di sana pada Minggu 11 Mei 2025. Bawono mengatakan pertemuan kedua tokoh ini sangat penting karena berdampak besar bagi tiap pihak, saudara-saudara. Ia menganggap Prabowo ingin ada hambatan itu di kepemimpinannya saat ini dari kubu manapun. Iya. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto memiliki arti politik yang sangat penting dari sisi Prabowo Subianto. Tentu saja, ia sebagai presiden sangat ingin pemerintahan dipimpin dapat berjalan tanpa hambatan, tegas Bawono. Di antara lain lewat dukungan PDI Perjuangan di parlemen dalam memuluskan berbagai kebijakan akan digulirkan oleh pemerintah. Tambah Bawono ya. Dan ia menilai Megawati ingin bertemu kembali dengan Prabowo menjelang Kongres Partai yang agenda utamanya terkait dengan pemilihan ketum, ketua umum. Bawono juga memandang PDIP berharap penyelenggaraan Kongres berjalan dengan aman. Dari sisi PDI Perjuangan tentu saja terkait dengan kepentingan agar Kongres Partai di tahun ini dapat berjalan lancar, bebas, dan aman. Selain itu, agar kader-kader partai tidak mendapat gangguan politik, terutama kader PDI Perjuangan saat ini tengah menjabat sebagai kepala daerah. Iya. Pertemuan yang intens antara dua ketum partai besar di Republik ini juga mampu menghasilkan dampak yang positif, di mana ia melihat bukan tak mungkin PDIP akan menjalin kerjasama dengan Gerindra di pemilu 2029 terkait dengan posisi Wapres. Iya, baik saudara-saudara, sampai di situ dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Krisyanto Yenoni. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana analisis pakar di balik kode nasi goreng Mega ke Prabowo. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku pastinya. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.